Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Riza. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS mata kuliah ekologi perairan. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Jadi secara karakteristiknya waduk cenderung dibangun di lahan yang luas dengan adanya bantuan manusia atau terciptanya waduk karena adanya campur aduk tangan manusia. Sedangkan danau itu dia tercipta secara alami. Biasanya danau muncul karena adanya aliran sungai, mata air, ataupun glacier yang mengalir. Sedangkan secara ekologi, ekosistem waduk ini dia termasuk ekosistem buatan yang berupa bangunan penahan atau penimbun air yang digunakan untuk kebutuhan manusia sendiri. Sedangkan danau ini dia ada hubungannya dari beberapa populasi yang hidup di cekungan terisi air di permukaan bumi, dan biasanya danau ini dijadikan tempat wisata atau rekreasi. Pertanyaan yang kedua, sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Jadi ekosistem sungai itu di 3 bagian itu berbeda-beda karena pada bagian hulu itu dia kondisi airnya sangat deras atau sering terjadi erosi berupa air terjun, sedangkan pada badan sungai airnya sudah sedikit agak tenang dan juga erosinya tidak jarang lagi terjadi, jika pun terjadi secara horizontal. Sedangkan di hilir, pada bagian hilir ini airnya emang sudah agak tenang dan mengalir seperti biasanya dan tidak terjadinya lagi erosi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apakah dampak bagi biota perairan. Eutrosifikasi ini merupakan ledakan jumlah tanaman air dan juga alga yang dipicu oleh peningkatan kandungan nutrisi dan di perairan tersebut, misalnya seperti nitrogen atau fosfat. Terus proses terjadinya yaitu karena akibat pencemaran limbah sisa pupuk yang dibuang ke sungai, ke perairan tersebut, dan lama-lama dia akan semakin banyak dan akan memicu kandungan nutrisi yang tinggi seperti nitrogen atau fosfat. Dan apabila kandungan ini sudah banyak, maka akan terjadinya pembusukan pada alga yang ada di perairan tersebut, dan ini akan adanya dampak bagi biota yang ada di perairan tersebut, yaitu biota tersebut akan mati. Pertanyaan selanjutnya, zona litoral danau lebih rentan tercemar dibandingkan zona lain, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang tinggi. Benarkah pendapat ini? Jawabannya, memang pada zona litoral ini dia tuh keanekaragamannya lebih tinggi karena zona litoral ini berada di wilayah tepian danau dengan kondisi yang produktif dan menjadi tempat ataupun habitat yang sangat penting untuk biota yang ada di danau tersebut. Soal yang selanjutnya, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Jawabannya benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan dalil bahwa manusia itu merupakan faktor utama dalam melindungi ekosistem perairan, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 165, di mana dalam surat ini bahwasanya Allah mengisyaratkan bahwa alam semesta ini diciptakan Allah dalam keadaan baik, harmonis dan sejahtera. Jadi sebaiknya manusia menggunakan sumber daya alam yang ada di perairan tersebut dengan sangat baik tanpa merusak ekosistem itu sendiri.
Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.